pasir mulai bergetar, seolah mendukung kata-kata Oba. Angin gurun membawa suara ceritan yang samar, seperti makhluk yang berasal dari dunia lain. Para Hoardmaster saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka sekarang harus bekerja sama, bukan hanya saling mencurigai. Tori memandang Rudo dengan tatapan serius. Kini aku mengerti kenapa di luar kota Zerzura berdiri beberapa guild. Aku rasa inilah fungsi guild tersebut, untuk menjaga di luar Zerzura dan juga sebagai pertahanan awal jika terjadinya invasi. Rudo mengangguk. Iya, itu benar. Dan ini bukan hanya soal kuil, bukan hanya soal Zerzura. Ini soal dunia yang akan menghadapi kehancuran jika kami di sini tidak bertindak untuk mencegah invasi yang akan datang. Aku bisa memahami itu, Rudo. Tapi soal Oba dan lainnya aku rasa kalian salah paham. Ada hal yang lebih buruk dari sekedar invasi. Lebih baik kita urus Oba terlebih dahulu. Namun, meskipun Oba sangat percaya diri dengan kekuatannya, ia pasti akan kesulitan jika melawan semuanya sendirian. Akhirnya Oba mundur. Ia menghilang begitu saja. Jaka tidak ambil pusing dan membiarkan Oba pergi. Tapi masalah akan semakin rumit. Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Semuanya kemudian kembali di arena. Tapi karena mendengar ancaman yang akan segera terjadi, rombongan Tori seperti Desta, Rama, Yuda dan Misael yang tidak ikut saat penyerangan Oba memilih untuk mundur dari pertarungan. Para pimpinan guild juga akhirnya mulai berkumpul untuk mendiskusikan hal penting tersebut. Pertandingan tetap dilanjutkan, tapi dengan pemain yang dipersiapkan oleh para guild agar penonton tidak kecewa jika pertandingan tiba-tiba dihentikan. Meski berita tentang invasi menggeparkan kalangan petinggi guild, pertandingan di arena tidak bisa dihentikan. Penonton yang tidak mengetahui apa yang terjadi di balik layar tetap bergemuruh dengan semangat. Para pimpinan guild sepakat menggantikan para peserta yang mundur dengan pejuang pilihan mereka. Sebuah pengumuman resmi disampaikan oleh Alaric dari Silver Aegis. Para penonton sekalian, demi menjaga semangat pertandingan, kami telah memutuskan untuk melanjutkan turnamen ini. Beberapa petarung telah digantikan dengan peserta cadangan terbaik yang kami miliki. Nikmatilah aksi mereka. Sorak-sorai menggema memenuhi arena yang kini dipenuhi oleh para prajurit cadangan yang dipilih langsung oleh pimpinan guild. Walaupun semangat pertandingan tetap hidup, di balik layar suasana tegang dan rahasia besar mulai terkuak. Di sebuah ruangan berarsitektur megah, dengan dinding-dinding berhiaskan lambang guild dan meja bundar yang terbuat dari kayu purba Zerzura, semua pimpinan guild berkumpul. Lunara dari Eclipse Covenant memandang serius ke arah Tori dan rombongannya, sementara Alaric dari Silver Aegis mengetuk-ngetukkan jarinya di meja dengan ritme yang lambat. Farok dari Fang Fury duduk bersandar dengan penuh kecurigaan, sementara Kaidan dari Blessing Phonic melemparkan tatapan penuh tanda tanya. Serapin dari Crystal Dawn menatap Tori dengan penuh perhatian, seperti ingin membaca pikirannya. Jadi, ini semua dimulai dari kalian. Kami butuh penjelasan yang lebih jelas. Tori, dari mana kalian berasal? Dan kenapa ancaman ini hanya terungkap setelah kalian datang? Ujar Farok dengan suara berat dan matanya menyipit. Tori menarik napas dalam, lalu berdiri dengan tenang di depan meja bundar. Dengan suara yang tegas namun tidak agresif, ia menjelaskan. Kami bukan berasal dari Zerzura. Kami datang dari tempat disebut dunia manusia. Kami mengejar Oba anakku, Angyin dan Hiroshi, anggota sekte pembunuh iblis, yang juga berasal dari dunia kami. Mereka memiliki satu tujuan, yaitu mencari kunci arus waktu. Kata-kata itu menghentak ruangan seperti gemuruh petir. Para pimpinan guild saling memandang dengan ekspresi terkejut. Kunci arus waktu. Apa kau paham betapa pentingnya benda itu bagi Zerzura? Tanpa kunci itu, kota ini akan runtuh.
Zerzura adalah perisai dunia dari kekuatan luar yang berusaha menembus batas realitas. Ulang Alaric yang berdiri dari kursinya. Tori tetap tenang, meskipun ia merasakan tatapan penuh tekanan dari semua orang. Aku paham, namun tujuan kami tidak ingin menghancurkan Zerzura. Kami hanya ingin menghentikan mereka agar tidak menguasai kunci tersebut dan membawa kehancuran pada dunia. Karena kehadiran mereka selalu membawa kehancuran. Ini bukan pertama kalinya, karena kami pernah berhadapan dengan organisasi sekte pembunuh ini. Dari percakapan yang berlangsung, Tori dan rombongannya mendapatkan pengetahuan baru tentang kunci arus waktu. Benda itu ternyata bukanlah sekedar artefak, tetapi juga pondasi utama yang menjaga keseimbangan Zerzura. Kekuatan kunci tersebut menyelimuti seluruh kota, menjadi alasan mengapa Zerzura tidak pernah bisa dihancurkan oleh invasi dari luar. Namun, pemahaman itu menimbulkan dilema besar bagi Tori. Ia tidak bisa mengungkapkan bahwa misi utamanya adalah mendapatkan kunci arus waktu. Dalam hatinya, ia bertekad mencari cara lain untuk mendapatkan kunci tersebut tanpa merusak keseimbangan Zerzura. Diskusi terus berlanjut, dan para pimpinan guild menyadari bahwa ancaman besar membutuhkan kekuatan yang lebih besar pula. Mereka memandang kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh rombongan Tori sebagai aset yang berharga. Dengan ancaman invasi di depan mata, kami tidak bisa mengabaikan potensi kalian. Kami menawarkan posisi dalam guild kami masing-masing untuk kalian. Kami akan menyediakan segala sumber daya dan pelatihan yang diperlukan. Bersama, kita bisa memperkuat pertahanan Zerzura. Bagaimana menurutmu? Ujar Kaidan dari Blazing Pony. Meskipun Tori merasa enggan, ia tahu ini adalah kesempatan untuk mendekati kunci arus waktu tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Setelah diskusi dengan timnya, mereka sepakat untuk membagi kekuatan mereka di antara guild-guild besar Zerzura. Aku tidak keberatan jika harus bergabung dengan salah satu guild mereka, ucap Yuda. Ya, ini mungkin akan lebih efektif. Kita bisa bergerak sendiri-sendiri dan mencari informasi lebih cepat. Sahut Jaka. Baiklah, jika begitu, aku juga setuju. Desta menimpali. Lalu sudah diputuskan bahwa rombongan Tori masing-masing akan bergabung di masing-masing guild. Pertama, Yuda bergabung dengan Feng Fury karena kecocokan kekuatannya dengan pasukan berbasis kekuatan fisik. Keberaniannya dianggap mampu memimpin serigala pelacak dalam misi berburu. Bon bergabung dengan Silver Aegis, mengingat elemen tanahnya yang stabil yang cocok untuk memperkuat pertahanan guild tersebut. Jaka memilih Eclipse Covenant, tertarik dengan fokus mereka pada taktik dan elemen mistis. Lalu Rama diterima di Blazing Pony karena kemampuan menciptakan duplikat yang sangat cocok dengan filosofi guild tersebut. Lalu Desta bergabung dengan Iron Titan, menyumbangkan kekuatannya sebagai ahli penghancur dan pengendali elemen api terkuat. Ryu diterima di Shadowvale karena kecenderungannya pada elemen kegelapan yang sangat sejalan dengan metode guild tersebut. Sementara Misael dipilih oleh Crystal Dawn karena kemampuannya yang seimbang dianggap cocok untuk mendukung strategi fleksibel guild tersebut. Lalu Tori tetap berada di Vanguard, mempertahankan perannya sebagai pemimpin. Walaupun Tori harus tetap berada di guild lusuh itu, tapi setidaknya sekarang Tori bisa bertindak lebih maksimal. Dan guild Vanguard juga dirasa tidak seburuk itu. Rudo sendiri sangat misterius. Meskipun terlihat bodoh, Tori menyadari potensi besar Rudo. Dengan pembagian tersebut, rombongan Tori kini menjadi bagian dari kekuatan utama Zerzura. Mereka harus memainkan peran ganda, membantu guild mereka melawan ancaman invasi dan mencari cara untuk mendapatkan kunci arus waktu tanpa membahayakan kota Zerzura. Ketegangan mulai meningkat karena ancaman yang akan datang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Sebelum mereka terpisah menuju guild masing-masing, Tori mengumpulkan Desta, Jaka, Ryo, Rama, Yuda, dan Misael di ruang utama penginapan mereka
Suasana di antara mereka terasa tegang, namun ada keyakinan yang sama terpancar di setiap mata. Kita semua tahu, misi utama kita adalah menemukan kunci arus waktu. Namun, untuk saat ini, jangan sekalipun kalian menyebutkan hal itu di depan siapapun, bahkan kepada rekan guild kalian. Kunci arus waktu adalah topik yang tabu di Zerzura, dan salah langkah kecil bisa membuat kita kehilangan kesempatan dan segalanya, ujar Tori dengan nada tegas namun hati-hati. Ia memandang rekan-rekannya satu persatu, memastikan mereka memahami betapa gentingnya situasinya. Fokus kalian adalah mengumpulkan poin kontribusi. Itu adalah satu-satunya cara kita bisa memasuki pusat kota Zerzura dan mendekati kunci arus waktu. Lakukan misi dengan baik, tunjukkan kemampuan kalian, dan buktikan bahwa kita adalah sekutu yang bisa dipercaya. Tapi ingat, kita harus selalu waspada. Aku paham, Des. Tapi, apa kau yakin masih ingin menetap di Vanguard? Benar. Kenapa kau tidak ikut bergabung dengan guild yang masih menjanjikan, Tori? Ya, itu tidak masalah, Dul, Jaka. Lagi pula, ketujuh guild juga bersedia berbagi misi kepada guild Vanguard. Jadi kau rasa itu tidak menjadi masalah? Tapi Mas Tori, yang diberikan oleh ketujuh guild hanya misi-misi menengah. Paling tinggi mungkin hanya mendapatkan 50 poin kontribusi. Sekalipun kau bisa mendapatkan 4 misi dalam sehari, itu masih membutuhkan waktu yang lama, Mas Tori, ucap Yuda. Ya, tidak masalah akan hal itu, Mas Yuda. Aku rasa guild Vanguard tidak sederhana itu. Rudo sebenarnya kuat, mungkin lebih kuat dari apa yang aku bayangkan. Orang sekuat Rudo masih bertahan di sana. Aku rasa ada sesuatu yang menarik. Baiklah, jika kau sudah memutuskan untuk tetap tinggal, Mas Tori, kami akan beradaptasi dengan baik di guild kami masing-masing. Aku akan berusaha untuk cepat lebih mendapatkan banyak poin kontribusi, kata Rama. Jika begitu, aku rasa semuanya sudah mengerti. Kita akan berpisah mulai sekarang. Tolong, jaga diri kalian baik-baik, Tori menegaskan. Oh juga, Tori. Jika begitu, kami akan pergi. Baik-baik kau di sini, Tori. Jangan sampai jahanam-jahanam itu mempengaruhimu. Mereka semuanya mengangguk setuju, meskipun masing-masing memendam kekhawatiran. Bagi Tori, ini bukan hanya soal menjalankan misi. Ini adalah soal bertahan di tengah tekanan dari 7 guild besar Zerzura, sambil menyembunyikan tujuan mereka yang sebenarnya. Setelah mereka berpisah, Tori merasa sedikit aneh melihat semuanya pergi. Desta, Bon, Jaka, Ryu, Rama, Yuda, dan Misael kini memiliki peran penting di guild masing-masing. Meninggalkan Tori sendirian di guild Vanguard. Guild Vanguard, seperti yang diketahui semua orang, adalah guild kecil yang hampir tidak dianggap oleh guild besar lainnya. Sebagian besar misi mereka adalah tugas-tugas remeh, seperti memperbaiki pagar, mengantar barang, atau membantu para petani. Namun, Tori tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil tetaplah penting. Aku tidak begitu peduli dengan poin kontribusi. Biarkan mereka yang mencarinya. Aku akan lebih fokus untuk melacak keberadaan sekte pembunuh iblis. Guild Vanguard tidak memiliki peraturan yang ketat, jadi aku bisa bergerak dengan bebas, pikir Tori sambil mengepalkan tangannya. Di sore hari, Kayla, ketua Guild Vanguard, mendekati Tori yang sedang duduk di ruang makan kecil guild. Kayla dengan rambut peraknya yang kusut dan pakaiannya yang longgar menyeringai sambil duduk di depannya. Jadi Tori, aku tahu kau mungkin merasa tidak cocok di sini. Guild besar itu pasti akan membuka pintu lebar untukmu. Jika kau ingin bergabung dengan mereka, aku tidak akan menghalangimu, ucap Kayla dengan nada santai namun serius. Tori tersenyum tipis dan menggeleng. Aku memilih Vanguard untuk alasan tertentu. Aku tidak akan meninggalkan guild ini, ketua. Sekalipun itu berarti melakukan misi-misi yang dianggap remeh, ya setidaknya aku bisa sedikit bebas. Aku terlalu malas jika berurusan dengan peraturan-peraturan. Aku lebih nyaman di sini, ketua. Kayla terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Bagus,
Aku suka alasanmu. Ya, memang benar. Hal yang sangat membosankan jika harus mengikuti aturan. Lakukan saja semaumu, Tori. Terima kasih, Ketua. Tori mengangguk. Tori hanya berusaha untuk menyamakan karakter Kayla, hanya sekedar membuatnya senang, karena Tori punya tujuan lain. Kayla kemudian pergi, meninggalkan Tori sendirian di ruang makan yang sunyi. Namun, Kayla seperti menyimpan sesuatu rahasia bahwa sepertinya ia tahu niat Tori. Hari-hari berlalu, dan Guild Vanguard mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Dengan bantuan dari guild besar lainnya, bangunan Guild Vanguard yang dulunya reot kini tampak jauh lebih layak. Atap yang bocor telah diganti, lantai kayu yang rapuh telah diperbaiki, dan ruangan-ruangan gelap sekarang dipenuhi cahaya matahari. Namun, suasana guild tetap sama, sepi dan membosankan. Kayla sendiri semakin bermalas-malasan, menghabiskan waktu dengan tidur siang di sofa empuk baru mereka. Di sisi lain, Tori tetap fokus menjalankan misi-misi kecil seperti membantu penduduk desa atau mengantarkan barang. Ia melakukannya tanpa keluhan, meskipun ia tahu bahwa kontribusi dari misi-misi itu hanya memberinya poin yang sangat sedikit. Namun, di balik tugas-tugas remeh itu, ada misi tersembunyi yang Tori tidak sadari. Misi yang akan mengubah segalanya. Suatu pagi, Tori mendapatkan misi sederhana, membantu seorang petani membajak tanah dan menyelaraskan untuk persiapkan panen. Tanah itu milik seorang pria tua bernama Hisamu, seorang penduduk lokal yang tinggal di tepi kota. Hisamu adalah seorang pria berusia lanjut dengan jenggot putih panjang dan tatapan yang penuh pengalaman. Saat Tori menyelesaikan tugasnya, Hisamu mendekatinya dengan sebuah permintaan yang tidak biasa. Anak muda, ada sesuatu yang aku butuhkan. Ini bukan permintaan biasa dan mungkin terlalu berbahaya untukmu, ucap Hisamu, suaranya dalam dan serius. Tori menatapnya penuh perhatian. Katakan saja, Pak Tua, apa yang bisa aku bantu? Aku membutuhkan empedu ular piton raksasa berbulu dari gua utara. Ular itu sangat beracun dan tidak ada orang di desa ini yang cukup berani untuk menghadapinya. Biasanya misi seperti ini diserahkan pada Kayla. Hisamu menarik nafas panjang. Lalu Tori mengerutkan kening. Ia tahu bahwa ini adalah misi yang tidak biasa untuk Vanguard, bahkan mungkin setara dengan misi tingkat tinggi. Namun, ia juga melihat ini sebagai peluang untuk membuktikan kemampuannya sekaligus mendapatkan poin kontribusi yang lebih besar. Jika itu adalah misi yang berbahaya, itu berarti misi tingkat tinggi kan, Pak Tua? Kenapa harus Ketua Kayla? Bukankah misi seperti ini lebih cocok dilakukan oleh ketujuh guild lainnya, Pak Tua? Kau benar anak muda, tapi bayaran yang harus aku berikan kepada mereka juga besar. Setidaknya jika Kayla yang menangani, hanya sebotol bir saja akan dia lakukan. Oh, dan satu lagi, daging, bulu, tulang, dan bagian ular piton raksasa berbulu sangat mahal. Itu bisa ditukarkan dengan ribuan poin kontribusi. Oh, ternyata begitu. Baiklah, aku akan berbicara dengan Ketua Kayla tentang ini, Pak Tua Hisamu. Pastikan Kayla menyanggupi permintaanku ini anak muda. Aku butuh empedu itu untuk mengobati istriku. Baik Pak Tua, aku akan pastikan Ketua akan mengerjakannya. Dari kejauhan, lelaki tua itu tersenyum ramah. Kemudian ia menghilang dalam sekejap mata. Lelaki tua pemilik ladang itu jelas bukanlah orang tua sembarangan. Ketika Tori menyampaikan permintaan Hisamu kepada Kayla, respon yang ia terima hanyalah helaan nafas panjang disertai guratan malas. Kayla yang terkenal dengan sikapnya yang santai meregangkan tubuh di sofa empuk di ruang tengah guild. Rambut peraknya yang kusut jatuh menutupi sebagian wajahnya, dan tatapannya menunjukkan keenggangan luar biasa. Biasanya, misi dengan imbalan besar seperti itu adalah kesukaannya, tapi kini
ia merasa sudah tidak perlu bersusah-susah. Bantuan besar-besaran dari 7 guild lain telah menjadikan Guild Vanguard jauh lebih stabil, baik secara finansial maupun fasilitas, sehingga Kayla merasa semakin bebas menikmati kemalasannya. Apakah empedu ular berbulu itu begitu penting? Kenapa tidak kau saja yang pergi, Tori? Aku menyerahkan misi ini padamu. Ambil saja Rudo untuk menemanimu. Bisa kau tumbalkan untuk ular itu jika terjadi apa-apa. Ucap Kayla sambil melambaikan tangan malasnya sebelum akhirnya menutup matanya kembali. Wow, bos, tubuhku kecil, aku tidak enak, tidak akan mengenyangkan ular itu, bos. Mungkin bos bisa sedikit mengenyangkan ular itu secara bos cukup montok dan aduh. Kamu mau bilang aku gendut, Rudo? Sepertinya kau memang bosan hidup. Ampun bos, ampun. Rudo langsung lari tunggang langgang. Tori hanya mengerutkan dahi. Sekarang pergilah, Tori. Sudah, jangan menggangguku. Ucap Kayla sambil menguap. Tori terdiam sejenak, memandang Kayla dengan tatapan menilai. Meskipun malas, Kayla tetap memiliki alasan tersembunyi. Tori menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar keengganan biasa, tetapi juga ujian. Kayla ingin melihat kemampuan Tori yang sesungguhnya, tanpa mengungkapkan maksudnya secara langsung. Baiklah ketua, aku akan menyelesaikannya. Tapi jika aku gagal, mungkin Anda perlu mencari orang lain untuk tugas seperti ini di masa depan, ketua. Jawab Tori sambil setengah bercanda. Kayla hanya terkekeh kecil tanpa membuka matanya. Cobalah bertahan hidup dulu, bocah. Jika kau merasa tidak mampu, tumbalkan Rudo dan kau bisa kabur. Rudo tiba-tiba muncul kembali dan mengintip dari balik pintu. Tapi bos, aku kan kecil. Bagaimana jika... Pergi kau! Ampun bos. Dasar sialan, mengganggu tidurku saja. Baiklah ketua, jika begitu besok kami akan berangkat. Pergilah, jangan ganggu aku lagi. Rudo, anggota Guild Vanguard yang terlihat kurus dan rambut acak-acakan dengan mata cekung menemani Tori. Meskipun penampilannya lemah, ada sesuatu yang misterius dalam diri Rudo. Seolah-olah ia menyembunyikan kekuatan ataupun pengalaman yang tidak biasa. Kayla tahu ini adalah misi yang berbahaya, tetapi ia percaya bahwa Tori dan Rudo mampu menanganinya. Namun, rasa ragu perlahan merayap ke dalam pikirannya. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Tori dan Rudo bersiap untuk berangkat. Rudo membawa tas kecil yang nampaknya berisi alat-alat sederhana. Begitu juga dengan Tori, meskipun mereka juga dipersenjatai dengan senjata yang terlihat kurang meyakinkan. Baiklah ketua, kami akan berangkat. Kayla yang nampak mengantuk memberikan ucapan singkat. Hati-hatilah di luar sana. Jangan membuatku repot dengan laporan kematian. Tenanglah bos, aku tidak akan mati. Hehehe. Peduli amat denganmu, Rudo. Segeralah kenyahlah kalian berdua. Kata Kayla membelakangi mereka. Setelah mereka pergi, Kayla duduk termenung di kursinya. Ia memutar-mutar botol bir di tangannya, tatapannya kosong. Pikirannya tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi mengganggunya. Akhirnya, tanpa mengatakan apa-apa kepada anggota guild lainnya, ya, kini Guild Vanguard sudah memiliki beberapa anggota. Kayla mengambil jubahnya dan memutuskan untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Hei, aku akan pergi sebentar. Jaga baik-baik tempat ini. Baik, bos. Kemana sih, bos? Tumben-tumbenan ia keluar. Entahlah, mana aku tahu. Jawab beberapa anggota yang sedang memilah-milah kertas misi. Dalam perjalanan, Tori dan Rudo berbincang tentang banyak hal. Tori sengaja memancing informasi, mencoba menggali lebih dalam tentang Rudo. Seperti yang Tori duga, Rudo bukanlah orang biasa.
meskipun terlihat gugup dan sering menggunakan kata-kata seperti mungkin atau katanya. Setiap informasi yang ia sampaikan tentang ular piton berbulu terasa sangat mendetail. Jadi katanya ular itu memiliki bulu yang bisa memantulkan cahaya di kegelapan loh. Ucap Rudo, suaranya gemetar seperti mencoba mengingat. Dan satu lagi, racunnya mungkin tidak mematikan dalam satu tetes, tapi cukup untuk melumpuhkan seekor gajah dalam beberapa detik. Menarik, sepertinya kau tahu banyak tentang ular ini, Rudo. Kau pasti sudah pernah bertemu dengannya, bukan? Tidak. Aku hanya mendengar cerita dari orang-orang. Mungkin mereka melebih-lebihkan. Lagi pula siapa yang cukup bodoh untuk mendekati makhluk seperti itu? Aku memang pernah melihatnya, tapi dalam keadaan mati. Tori tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dalam hatinya ia yakin bahwa Rudo lebih dari sekedar apa yang ia tunjukkan. Mungkin Rudo adalah seorang pemburu veteran atau bahkan memiliki rahasia yang lebih besar. Namun, ia tidak ingin memaksakan berbicara lebih banyak. Setelah beberapa waktu perjalanan, mereka akhirnya tiba di hutan utara. Hutan itu lebat, gelap, dan memiliki atmosfer yang menyeramkan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi langit, dan bayangan dari ranting-ranting menciptakan ilusi yang mengerikan. Tidak ada suara burung ataupun binatang kecil yang terdengar, hanyalah keheningan yang aneh. Aneh sekali. Biasanya tempat seperti ini penuh dengan tanda-tanda kehidupan. Mungkin semua binatang sudah tahu apa yang menunggu di sini, jawab Rudo sambil melirik sekeliling dengan cemas. Di tengah hutan, mereka menemukan jejak-jejak besar di tanah. Tori berlutut, mengamati jejak itu dengan seksama. Ini jejaknya. Kita sepertinya sudah dekat. Bagaimana kau bisa yakin, Tori? Bukankah kau baru pertama kali ini melakukan misi seperti ini? Tanya Rudo penasaran. Tidak. Aku sedikit paham tentang habitat ular. Jadi aku yakin saja. Rudo terlihat semakin gelisah. Ia tetap mengikuti Tori. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah gua besar di antara bebatuan. Mulut gua itu terlihat seperti rahang makhluk buas, dengan stalaktit yang menjuntai seperti taring. Jadi kita benar-benar akan masuk ke sana. Wah, ini sangat berbahaya, tanya Rudo, suaranya sedikit bergetar. Tori hanya tersenyum, mencoba menenangkan Rudo. Tentu saja, bukankah itu alasan kita di sini, Rudo? Rudo menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Sementara itu, Tori dalam hati mengamati sandiwara Rudo. Ia yakin Rudo menyembunyikan sesuatu. Dan entah kenapa, ia merasa nyaman membiarkannya tetap menjadi misteri. Mereka melangkah masuk ke dalam gua. Suasana berubah drastis begitu mereka melewati mulut gua. Udara menjadi dingin, dan aroma busuk bercampur tanah lembab memenuhi hidung mereka. Dinding gua dipenuhi lumut, dan setiap langkah mereka menghasilkan suara gemerisik yang menggema. Saat mereka melangkah lebih dalam, suara geraman sudah terdengar dari kegelapan. Suara itu begitu dalam dan menggelegar, membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Suara itu begitu dalam dan bergetar, seperti gemuruh gunung yang hendak runtuh. Tori dan Rudo saling pandang, kewaspadaan terpancar di mata mereka. Dengar itu, dengar itu. Tori hanya mengangguk. Tetap waspada, kita tidak tahu apa yang menunggu di depan. Dalam gelapnya gua, Tori dan Rudo merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Sementara itu, di luar gua, Kayla mengintip dari bayangan. Matanya menyipit, memperhatikan langkah mereka dari kejauhan. Cih, dasar bocah keras kepala. Jangan sampai kalian mati di sini. Gumam Kayla pelan sebelum mengikuti mereka masuk tanpa suara. Ketika mereka sampai di ujung gua, mata Tori tertuju pada makhluk yang tidak biasa. Sosok ular raksasa itu berbaring melingkar di tengah ruangan gua yang luas. Kulitnya berselimut bulu kasar berwarna hitam kecoklatan, dengan pola menyerupai retakan batu. Matanya menyala merah, seperti bara api yang menyala-nyala dalam gelap, memancarkan aura yang berbahaya.
Tubuhnya besar dan tebal, memenuhi hampir separuh ruangan, dengan panjang yang tidak terlihat ujungnya. Kepalanya tegak dan lidahnya bercabang menjulur keluar, mendesis dengan suara seperti gesekan logam tajam. Ketika mata ular itu menatap mereka, suara desisan yang keras memenuhi gua, memantul dari dinding-dinding batu dan membuat udara sekitar lebih berat. Dari rahangnya yang lebar, cairan hijau lengket menetes, racun yang nampaknya bisa melelehkan apa saja yang disentuhnya. Kayla mengamati dari jauh, dari sudut yang tersembunyi. Kayla berdiri diam, matanya tajam mengamati Tori dan Rudo. Ia memperhatikan setiap gerakan ular itu, menyadari bahwa makhluk tersebut berada dalam kondisi yang tidak biasa. Kayla mendapati sarang telur yang tertutup di sisi ruangan, dan dari tubuh ular yang agak lunglai, ia menyimpulkan bahwa piton ini baru saja bertelur. Meskipun lemah, induk ini sangat agresif dan sangat berbahaya. Dalam hati, Kayla bergumam, Makhluk ini mungkin lemah, tapi tidak berarti tidak mematikan. Aku rasa Rudo sendiri bisa mengatasinya, dan aku percaya Tori sebenarnya punya kemampuan. Sekalipun ia berasal dari dunia luar, setidaknya kemampuannya mungkin setingkat dengan Rudo. siapa sebenarnya Rudo ini? Jika Kayla begitu mempercayainya, sepertinya Rudo memang bukanlah sosok sembarangan. Mungkin semuanya akan segera terjawab. Rudo yang gemetaran beberapa kali menyarankan untuk mundur, tetapi Tori hanya maju dengan percaya diri. Tiba-tiba, ular itu menyemburkan cairan hijau yang tajam, menciptakan suara mendesis yang mengenai dinding batu di belakang mereka. Cairan itu menguap, menciptakan bau busuk yang menusuk hidung. Rudo dengan refleks yang luar biasa melompat ke samping, menghindari semburan itu dengan mudah. Tori juga bergerak gesit, menghindari serangan yang sama tanpa kesulitan. Ular itu kemudian menyerang dengan cara meluncur dengan cepat. Kepalanya mengayun seperti cambuk, tetapi kedua manusia itu selalu berhasil menghindari di detik terakhir. Serangan demi serangan terus berlangsung, namun Tori menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan yang sesungguhnya. Ia lebih banyak mengamati, seolah menguji Rudo. Sementara itu, Rudo juga tampaknya menghindari penggunaan kemampuan aslinya, tetapi gerakan-gerakannya yang terlalu sempurna membuat Tori semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan lelaki itu. Saat ekor ular menghantam tanah dengan kekuatan yang besar, debu tebal berterbangan memenuhi gua. Dalam kekacauan itu, Tori tetap tenang, tetapi ia melihat sekelebat cahaya hijau melesat dari sisi Rudo. Ketika debu mulai mereda, ular raksasa itu sudah tergeletak tidak bernyawa. Darah mengalir dari luka besar di sisi kepalanya. Rudo bersorak melompat kegirangan. Wah, yuhu! Kita berhasil, Tori! Hahaha! Kita berhasil membunuhnya! Yuhu! Serunya mencoba menyembunyikan kelegaan sekaligus kebanggaannya. Tori hanya menatap Rudo tanpa bicara, matanya penuh arti. Ia tahu siapa yang benar-benar menghabisi makhluk itu, tetapi memilih untuk diam, membiarkan Rudo terus berpura-pura. Kayla yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan, merasa lega sekaligus kesal. Ah, sial, percuma aku mengkhawatirkan mereka. Pikirnya sambil berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Namun, suara gemuruh yang berat dan menggelegar membuatnya menghentikan langkahnya. Dari luar gua, terdengar raungan keras seperti suara 1000 kilat yang menggema. Kayla memandang keluar dan matanya membelalak ketika ia melihat sosok ular besar muncul di depan mulut gua. Seekor ular piton raksasa lainnya, kali ini berwarna merah menyala dengan bulu-bulu yang memantulkan kilauan api. Tubuhnya lebih besar dari piton pertama, dan di kepalanya terlihat 2 tanduk melengkung ke belakang, seperti mahkota iblis. Piton api berbulu. Bagaimana bisa makhluk dari hutan dalam ada di sini? Kayla bergumam, tubuhnya mendadak dingin.
Makhluk itu adalah raja dari piton raksasa, penguasa yang tidak terbantahkan di wilayah dalam hutan. Kayla tahu, tidak seperti ular yang sebelumnya, makhluk itu berada di puncak kekuatan. Di dalam gua, Tori dan Rudo juga mendengar raungan itu. Rudo langsung pucat dan tubuhnya mulai gemetaran lagi, tetapi kali ini bukan karena sandiwara. Itu piton api raksasa. Kita tidak mungkin bisa mengalahkannya. Tori, waduh, ini gimana ini? Seru Rudo dengan panik. Tori menyipitkan mata. Raut wajahnya sedikit lebih serius daripada biasanya. Ia melihat ke arah Rudo dan bertanya dengan tenang. Kau tahu sesuatu tentang ular itu bukan? Jelaskan Rudo. Piton api itu penguasa di wilayah dalam hutan. Racunnya bukan hanya melumpuhkan, tapi bisa membakar dari dalam. Kulitnya kebal terhadap senjata biasa, dan ia dikenal sebagai makhluk pendendam. Kita telah membunuh pasangannya. Besar kemungkinan kita tidak akan lolos. Wah, gimana ini? Mendengar penjelasan itu, Tori terlihat berpikir sejenak. Tetapi sebelum ia bisa merespon, langkah kaki terdengar di belakang mereka. Kayla muncul dari bayangan, terlihat tidak terlalu santai seperti biasanya. Rudo yang ketakutan langsung melontarkan banyak pertanyaan. Bos, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau bilang tidak peduli dengan misi ini? Bagaimana kau bisa muncul tiba-tiba, bos? Kayla memutar bola matanya, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Aku rasa aku hanya ingin memastikan kalian tidak mati terlalu cepat. Tapi sekarang kita punya masalah yang besar. Tori menatap Kayla dengan ekspresi yang datar. Lalu, bagaimana kita mengatasinya, Ketua? Rudo tidak perlu menahan diri lagi. Tidak masalah Tori mengetahuinya. Dengan kemampuanmu, kau bisa kabur bersama Tori. Kayla menghela nafas panjang. Matanya tidak lepas dari sosok piton api di luar gua. Wah. Lalu, apa yang ingin kau lakukan, bos? Aku akan menahannya sementara waktu, dan kemudian menyusul kalian. Oh, tidak. Jangan gegabah, bos. Para kesatria Sirsura sekalipun akan kesulitan untuk menahannya. Kesatria Sirsura? Apa itu? Rudo, tidak perlu banyak bicara. Segera pergi dan sampaikan kepada markas. Kemunculan ular piton api adalah pertanda buruk. Wah, jika begitu, biar aku yang menahannya, bos. Aku rasa aku masih bisa. Rudo, cepatlah pergi. Ini perintah. Tapi bos. Rudo, pergilah. Demi kehormatan Sirsura, bangkitkan kekuatan sejati dalam diriku. Kayla tiba-tiba langsung berubah. Tubuhnya diselimuti armor perak yang berkilauan, pedang besar di tangannya, dan helm kepala dengan bentuk sayap. Penampilannya juga menjadi lebih menarik dan cantik. Kayla adalah komandan kesatria Sirsura. Demi kehormatan Sirsura, bangkitkan kekuatan sejati dalam diriku. Rudo juga berubah, menggunakan pakaian hampir mirip, tetapi dengan ciri khas seorang prajurit kesatria Sirsura. Bos, bertahanlah. Aku akan segera kembali. Tori, ayo segera pergi. Cepat, pergilah. Iya. Kayla terpental saat serangannya dihadang oleh ekor ular tersebut dan membuat Kayla terpental. Bos! Pergilah, aku baik-baik saja. Jangan mengulur waktu lagi, Rudo. Sial, Tori, ayo pergi. Hei, Tori, apa yang kau? Tidak perlu khawatir, Rudo. Tori melangkah maju menghampiri ular besar tersebut. Tori, apa yang kau lakukan? Menjauh darinya, cepat! Teriak Kayla. Piton api itu mendesis dengan keras, memancarkan gelombang panas yang terasa hingga dalam jarak yang luas. Tori masih dengan santainya mendekat, sambil mengucapkan lirih dalam kesadaran spiritualnya. Berhentilah mengamuk, cacing kecil. Tunduklah, atau kau akan mati. Ucap Tori dalam kesadaran spiritualnya. Piton api yang ganas itu melirik ke arah Tori.
dan akan menyemburkan apinya. Namun, tatapan Tori seakan terlihat sangat mengerikan dilihat oleh ular tersebut. Ular itu seketika berhenti, tubuhnya yang besar menegang. Tatapan matanya berubah dari kemarahan menjadi ketakutan. Ia membungkukkan kepalanya dengan perlahan, seperti seorang prajurit yang tunduk kepada rajanya. Kayla melongo dibuatnya, bahkan Rudo mulutnya sampai terbuka lebar dan matanya mau copot karena terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Tori. Apa yang terjadi? Tori, bagaimana bisa kau? Oh, tidak perlu khawatir. Kebetulan aku juga penjinak ular. Kini ia sudah tidak berbahaya lagi. Balas Tori dengan santai mengelus ular piton api raksasa tersebut. Kayla berdiri membeku, seolah menyaksikan sesuatu yang mustahil. Di dalam pikirannya, hanya ada satu pertanyaan yang terus bergema. Siapa sebenarnya Tori ini? Bahkan, Raja Ular Piton Merah sekalipun menunduk di hadapannya. Kayla dan Rudo mungkin berharap Tori akan terkejut saat mengetahui rahasia mereka. Namun, kenyataannya justru mereka yang tidak tahu apa-apa tentang Tori. Dan yang pasti, ini baru permulaan dari semua keanehan yang akan mereka hadapi. Kayla masih berdiri terpaku. Pandangannya tidak lepas dari Tori yang kini berdiri di depan tubuh ular piton api raksasa yang terlihat seperti raja hutan. Matanya masih terbelalak, bahkan pikirannya belum mampu mencernanya. Sebagai seorang komandan Zerzura, ia tahu betapa sulitnya menghadapi monster sebesar itu, apalagi menjinakkannya hanya dalam waktu beberapa detik. Namun, kenyataan di depannya benar-benar terjadi. Di sebelahnya, Rudo mulutnya masih menganga, tidak berkata apa-apa karena rasa terkejut yang luar biasa. Nafasnya tertahan, seakan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Tori berbalik menatap keduanya dengan ekspresi yang datar. Sepertinya masalah kita sudah selesai, bukan? Bagaimana kau melakukannya, Tori? Aku cukup paham caranya menjinakkan ular, bos. Jawab Tori tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sudahlah, Rudo. Aku pergi untuk melaporkan hal ini. Aku titipkan kuil padamu sementara waktu. Baik bos, hati-hatilah. Meski penjelasan Tori tidak memuaskan, Kayla memutuskan untuk tidak memaksa. Baginya, yang terpenting sekarang adalah melaporkan kemunculan ular tersebut kepada atasan di Zerzura. Piton api sebesar itu tidak pernah muncul sebelumnya. Bahkan di hutan itu yang terkenal liar sekalipun. Hal itu bisa menjadi tanda buruk, indikasi bahwa invasi monster iblis mungkin terjadi lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Sementara itu, Rudo dan Tori bekerja sama mengolah hasil buruan. Mereka mengambil empedu sang ular, memotong dagingnya yang berharga, menguliti bulu dan sisiknya, serta memisahkan tulang-tulangnya. Semua itu akan sangat berharga jika ditukar dengan poin kontribusi. Meskipun perburuan seperti itu sebenarnya cukup berbahaya. Tori, bagaimana kau akan mengurus ular piton api ini? Apakah tidak bisa membawanya saja? Aku rasa tidak buruk dijadikan tunggangan. Kau membuat semuanya gempar. Kemunculannya bisa membuat semua orang ketakutan, tahu? Benar juga ya. Baiklah, kau tetaplah tinggal di sini atau kembali saja ke tempatmu berada. Tori memerintahkan ular piton api raksasa itu. Ular itu hanya mendesis kemudian pergi. Aku masih tidak habis pikir, siapa sebenarnya Tori ini? Meskipun dia berasal dari dunia luar, tapi sepertinya ada banyak rahasia yang tersembunyi darinya. Batin Rudo. Baiklah, semuanya sudah beres. Ayo kita kembali, Tori. Setibanya di tempat pertukaran hasil buruan, Tori menerima poin kontribusi mereka. Namun, wajahnya langsung berubah saat melihat totalnya. Mereka hanya mendapat 900 poin, bahkan tidak nyampe 1000 poin. Tori mendengus sedikit kecewa. Dengan perburuan seberat ini, hanya mendapat 900 poin kontribusi. Gumamnya sambil menggeleng. Baginya, itu sangat memakan waktu jika targetnya adalah memasuki kota Zerzura. Rudo yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum kecil.
Memang seperti itu, Tori. Untuk mendapatkan poin yang besar hanya saat invasi terjadi. Itu pun penghargaan tertinggi hanya 10.000 poin kontribusi. Dan setiap poin dihitung berdasarkan kesulitan misi. Monster biasa memberi antara 10 atau sampai 500 poin. Sementara monster langka seperti ular tadi memang bisa memberi lebih banyak. Namun semuanya tergantung evaluasi petugas. Ini sistem yang sangat ketat untuk mencegah orang masuk Zerzura sembarangan, Tori. Tori terdiam sejenak. Oh serius? Jika seperti ini, kapan aku bisa masuk Zerzura? Ada jalan lain yang lebih mudah, Tori. Sebenarnya, bos bisa membawamu masuk jika hanya sekedar ingin tahu suasana di dalam kota. Saat bos melaporkan suatu kejadian, jadi kau bisa ikut dengannya sebagai pendampingnya suatu saat nanti. Terlepas apa tujuanmu ingin masuk kota Zerzura, tapi perlu kau tahu, Zerzura tidak ada yang istimewa. Maksudnya bagaimana, Rudo? Bukankah banyak orang ingin memasuki kota Zerzura? Kota Zerzura sebenarnya adalah kota terlarang. Hanya mereka yang memenuhi syarat kontribusi yang bisa masuk. Aku dan Kayla adalah pengecualian, karena kami adalah prajurit khusus pelindung Zerzura. Biasanya kami hanya tinggal di dalam kota, tapi kali ini kami mendapatkan tugas untuk memantau aktivitas penduduk di luar, termasuk ketujuh guild. Sepertinya ada hal rumit di sini. Rudo menatap Tori dengan tajam. Bos sengaja mendirikan guild sederhana untuk tidak terlalu mencolok. Ia mencurigai ada pengkhianat di antara ketujuh guild. Jika ini benar, mereka bisa menjadi ancaman bagi Zerzura. Aku bisa memahami hal itu, Rudo. Suasana yang tenang dan damai ini sebenarnya ada sesuatu yang berbahaya. Ya, kau benar, Tori. Kejadian saat kedatangan penyihir yang kau bilang berasal dari sekte pembunuh iblis itu adalah tanda bahwa keamanan di sini sangat longgar, atau memang mungkin itu disengaja. Tori dan Rudo terus berbicara sambil berjalan menuju guild Kayla. Namun, percakapan mereka tiba-tiba terhenti oleh bunyi gong yang memekakkan telinga. Suara itu bergema keras, membuat seluruh penduduk dan petarung di luar kota Zerzura segera berlari menuju ke arah sumber suara. Tori berdiri bingung di tengah keramaian. Apa yang sebenarnya terjadi? Rudo menjawab dengan nada serius. Itu adalah tanda pengumuman penting. Semuanya harus berkumpul. Kita juga harus segera ke sana. Jangan sampai terlambat, Tori. Tori mengikuti Rudo. Langkah mereka dipercepat. Di sepanjang jalan, orang-orang dari berbagai kalangan terus mengalir menuju suara gong yang masih bergema. Tori merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah perjalanan mereka. Langit berwarna kelabu, dipenuhi awan yang mengambang rendah, menambah suasana tegang yang melingkupi tempat terbuka di depan gerbang kota Zerzura. Ribuan penduduk, mulai dari petarung, penyihir, hingga rakyat biasa, berkumpul dalam barisan yang teratur. Di depan mereka, seorang pria berpakaian jubah panjang dengan emblem kota Zerzura berdiri di atas podium kecil. Suaranya yang keras menggema melalui pengeras suara yang dipasang di setiap sudut. Perhatian semuanya. Gelombang invasi kali ini diprediksi akan terjadi jauh lebih cepat dari biasanya. Dan lebih buruk lagi, ini bukan hanya serangan biasa. Gelombang ini diperkirakan akan membawa pasukan iblis yang jauh lebih kuat, lebih banyak, dan lebih terorganisir daripada yang pernah kita hadapi sebelumnya. Semua guild, petarung, dan pelindung kota diminta untuk bersiap lebih awal. Jangan ada yang lengah. Ingat, keselamatan Zerzura bergantung pada kerjasama kita semuanya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Suara pengeras itu diakhiri dengan gema lonceng panjang dari menara utama. Orang-orang mulai bubar perlahan, membawa suasana gelisah yang berat. Petarung bergegas ke markas masing-masing, sementara warga kota bergerombol membicarakan ancaman yang kian mendekat. Di sela kerumunan, Tori berjalan santai menuju sebuah sudut terpencil di dekat gerbang kota. Di sana, ia bertemu dengan beberapa rekannya, Bon dan lainnya yang tengah berdiri mengobrol dengan santai.
Oh, kalian terlihat lebih baik dari terakhir kali kita bertemu, ujar Tori menyeringai. Hehehe, Jahanam, kau harus lihat dirimu sendiri, Tori. Aku bahkan hampir tidak mengenalimu. Kau seperti baru saja bertarung melawan seekor naga. Jadi, bagaimana hasil buruanmu? Apakah Vanguard sudah menghasilkan sesuatu yang layak untuk dibanggakan? Ucap Jaka menyilangkan tangannya di dada. Ya, baru saja menyelesaikan misi dan baru dapat 900 poin kontribusi. Hanya itu yang bisa kami dapatkan. Tidak cukup untuk membuatku bahagia. Hoi, hoi, jangan bercanda, Kondes. Aku saja yang mendapatkan misi tingkat tinggi hanya mendapatkan paling besar cuma 200 kontribusi. Misi apa yang kau dapatkan? Serius, Guild Vanguard menerima misi tingkat epic? Ucap Desta penuh penasaran. Hehehe, seperti tidak tahu saja dengan Mas Tori. Meskipun dia masih berada di guild yang rendah, tapi Mas Tori adalah pekerja keras. Kita juga harus lebih giat lagi, sahut Rio. Percakapan berlanjut dengan canda yang ringan. Namun suasana tidak berlangsung lama. Mereka saling berbagi perkembangan masing-masing, tetapi akhirnya kembali berpisah untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman besar yang akan segera datang. Beberapa hari setelah pengumuman tersebut, Tori mulai menerima misi-misi rahasia dari Hisamu, pria tua yang dikenal sebagai penjaga rahasia Zerzura. Misinya bervariasi, mulai dari mengumpulkan informasi tentang aktivitas mencurigakan di wilayah luar Zerzura, menelusuri reruntuhan tua yang penuh jebakan, hingga menyelamatkan penduduk yang tersesat. Meskipun tidak semuanya berbahaya, misi-misi itu cukup untuk membuat Tori dan Guild Vanguard sibuk siang dan malam. Setiap kali Tori kembali ke markas, ia selalu membawa laporan rinci tentang apa yang ditemuinya, membuat Vanguard perlahan mendapatkan pengakuan di antara guild lainnya. Namun, Tori tidak bisa menghilangkan firasat aneh yang terus menghantuinya. Setiap misi yang diberikan Hisamu terasa seperti bagian dari teka-teki besar yang belum ia pahami. Di sisi lain, Kayla merasa kurang nyaman dengan situasi guildnya yang mulai ramai. Dengan sikap malasnya, ia begitu enggan untuk melakukan pekerjaannya, seperti menandatangani misi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, Kayla cukup heran. Hanya dengan Tori seorang diri, ia bisa mengatur semuanya, mengarahkan segala tugas kepada anggota lain, seakan Rudo dan Kayla hanyalah sebagai pengamat. Sudah jelas, tidak diragukan lagi soal kepemimpinan Tori. Berkat dirinya juga, kini Guild Vanguard bisa dianggap setara dengan ketujuh guild lainnya. Sementara itu, Desta yang telah memulai langkah barunya dengan bergabung dengan Guild Iron Titans beberapa hari terakhir, dipimpin oleh Grom. Grom adalah sosok raksasa yang tubuhnya hampir 2 kali lipat manusia biasa. Otot-ototnya seperti baja, dan palu besar yang selalu dibawanya tidak pernah beristirahat. Dengan suara yang menggelegar, ia memperkenalkan Desta kepada anggota guild utamanya. Sebelumnya, Desta hanya berada di anggota luar agar tidak terlalu memancing kecemburuan. Grom sengaja menempatkan di anggota luar dan berikan misi-misi yang sulit, tetapi semuanya dengan mudah Desta kerjakan. Hei, dengarkan semuanya para keparat. Ini adalah Desta, anggota baru kita. Dia mungkin baru, tapi aku yakin kita akan membawa kekuatan baru untuk kita semuanya. Seru Grom diiringi tepuk tangan dari beberapa anggotanya. Namun, tidak semuanya menyambut Desta dengan baik. Beberapa anggota senior memandang Desta dengan tatapan tidak suka, merasa bahwa perlakuan Grom terlalu istimewa untuk seorang pendatang baru. Kelompok senior itu adalah petarung berpengalaman, tetapi mereka juga sombong dan kerap merasa superior di atas yang lainnya. Apa yang Pak Tua besar itu banggakan dari makhluk kecil sepertinya? Ucap salah satu sosok yang kekar. Wah, palingan ia masuk karena koneksi. Jangan salah, dia salah satu yang lolos di pertarungan antar guild tahunan. Meskipun ia mundur, tapi sepertinya ia punya kemampuan.
Oh, aku ingat. Bukankah dia dari guild sampah itu? Ucapan menghina dilontarkan oleh sosok pendek namun berotot. Bagaimana jika kita mengujinya agar dia tahu di mana dia saat ini? Ya, aku setuju. Ayo kita buat pelajaran untuknya. Beberapa hari setelahnya, Desta yang sedang duduk termenung di area kecil guild didatangi oleh 3 anggota senior. Salah satu dari mereka, pria besar bernama Kadran, berjalan mendekat sambil menyeringai. Hei anak baru, kau pikir kau spesial hanya karena ketua Grom memujimu? Jangan lupa, di sini kami menentukan siapa yang pantas dihormati. Aku tidak peduli akan hal itu. Jika kalian ingin sesuatu, katakan saja. Perkataan Desta membuat wajah Kadran memerah. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu ya. Dengan cepat, ia mengayunkan tinjunya ke arah Desta, berniat memberikan pelajaran. Namun, sebelum tinjunya mengenai, Desta dengan santai menahan dengan tangan kirinya. Energi angin tercipta dari benturan itu. Desta menampar dengan kecepatan luar biasa. Kadran terjungkal ke belakang, membuat 2 rekannya terdiam sejenak. Jangan coba-coba menguji kesabaranku. Kalau kalian ingin tahu apa yang bisa aku lakukan, kalian bisa mencobanya sekarang. Ujar Desta dengan dingin. 2 anggota lainnya mulai ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk mundur, menyeret Kadran yang masih meringis kesakitan. Desta menghela nafas dan melanjutkan latihannya seolah tidak ada yang terjadi. Namun, insiden itu menyebar cepat di guild, dan semakin banyak anggota yang mulai memperhatikan Desta. Ada yang kagum, ada yang semakin iri. Di sudut ruangan, Grom memperhatikan semua itu dengan senyuman kecil. Anak itu akan bertahan di sini. Mungkin lebih dari yang aku duga. Gumamnya pada dirinya sendiri. Grom tahu Desta akan mengalami kesulitan karena anggota Iron Titans berisi orang-orang barbar. Tapi Grom cukup mengakui kemampuannya. Akhirnya Grom memanggil Desta dan beberapa anggota senior guild untuk melakukan misi tingkat epik. Pegunungan Batu Kromo dikenal sebagai lokasi berbahaya yang tersembunyi di balik hutan rimbun dan tebing curam. Pegunungan itu menyimpan salah satu logam mulia yang langka dan kuat di dunia, Katralium, yang memiliki sifat hampir tidak bisa dihancurkan. Logam ini digunakan untuk membuat senjata dan armor legendaris, tetapi sulit ditambang karena daerah itu dijaga oleh makhluk batu raksasa yang disebut sebagai Gronar, penjaga alami yang diceritakan hanya bisa dikalahkan oleh sedikit orang sepanjang sejarah. Di markas, suasana sibuk terlihat saat persiapan dimulai. Grom memanggil Desta dan 3 anggota senior lainnya. Kadran yang akhirnya dihukum atas tindakannya dan diberi kesempatan membuktikan dirinya. Miret, seorang ahli tombak berambut putih dengan sikap yang dingin. Rungor, seorang petarung bertubuh besar yang selalu membawa gada berukuran masif. Grom memimpin mereka ke gudang senjata guild. Gudang itu penuh dengan persenjataan terbaik yang pernah ditempa oleh para pengrajin Iron Titans. Pedang, kampak, hingga perisai yang bersinar akibat lapisan katralium tertata rapi di rak-rak besar. Pilih senjatamu dengan bijak. Misi ini bukan untuk yang lemah. Jika kita gagal, bukan hanya kita yang akan mati, tapi reputasi Iron Titans juga akan runtuh. Ujar Grom sambil membuka pintu besar itu. Desta melangkah masuk tanpa tergesa-gesa. Pedangannya menyapu semua senjata yang ada, tetapi matanya tertuju pada satu benda di tengah ruangan. Sebuah sarung tangan berwarna merah gelap tergantung di atas, tampak seperti membara di bawah cahaya lentera. Sarung tangan itu dikenal sebagai Infernal Gauntlet, senjata legendaris yang dulu milik ketua pendiri Iron Titan, Ragnar Flamefort. Grom memperhatikan Desta dengan senyuman kecil. Apa yang membuatmu tertarik dari benda itu, Desta? Aku hanyalah petarung tangan kosong. Aku tidak suka memakai senjata. Tapi sarung tangan itu membuatku sedikit tertarik.
balas Desta sambil memandanginya. Ruangan itu hening sejenak. Kadran dan Rungor saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Sementara Mirage hanya menengus. Penilaianmu itu tepat. Tapi itu bukanlah senjata biasa, Desta. Infernal Gauntlets dirancang untuk meningkatkan kekuatan penggunanya hingga tidak terhingga. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Energi hidupmu akan dikuras setiap kali kau memakainya. Jika kau tidak cukup kuat, maka kau akan menjadi abu. Desta tersenyum dengan remeh. Benarkah? Maka aku semakin menginginkannya. Sehebat itukah senjata itu? Baiklah, akan aku buktikan. Apakah ia mampu menghisap energi jiwaku? Ketua Grom, aku akan membawanya. Keberanianmu tidak diragukan lagi, Desta. Tapi aku sarankan kau tidak memakainya kecuali saat keadaan genting. Simpan energimu untuk pertarungan nanti. Dengan perlahan, Desta mengambil Infernal Gauntlet. Begitu ia menyentuhnya, sarung tangan itu berkilauan sejenak, seolah menyadari keberadaan pemilik barunya. Infernal Gauntlet bukanlah sekedar senjata, ditempa dari katralium yang dicampur dengan inti magma purba. Sarung tangan itu adalah peninggalan Ragnar, pendiri Iron Titans. Ragnar menggunakan senjata itu untuk membangun guild dengan mengalahkan para raksasa dan naga. Tetapi ia tewas karena terlalu sering menguras energinya. Sarung tangan itu diyakini memiliki kesadaran sendiri, hanya menerima pemakai yang dianggap layak. Banyak yang mencoba, tetapi hanya menemukan kematian mereka. Wah, sepertinya senjata ini sudah tidak sabar ingin aku gunakan. Ujar Desta dengan percaya diri, membuat Kadran menggerutu pelan. Ia terlalu sombong. Mudah-mudahan jiwanya langsung kering saat memakainya. Wah, Ucapnya dengan lirih. Lalu, saat Desta menggunakan Infernal Gauntlet, apa yang akan terjadi dengan Desta? Benarkah jiwanya akan langsung kering? Atau itu malah akan menjadi mainan baru Desta?